Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibus sa'ilin. Li muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin Ahmad ibni Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan masih di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ai uallifu, yaitu aku menulis. Jadi jar Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malibari, aku menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tulisan kita, pekerjaan kita hendak bertambah berkahnya, mulai dengan bismillah. Akan kawa makan itu setiap suapan bismillah. Sekali kunyah tuntong mengunyah dari satu suapan alhamdulillah. Suap lagi bismillah. Gitu. Jadi setiap lokmah, setiap suapannya itu berkah. Wal ismu, yakni dari kata yang bismi, wal ismu mushtaqun minas sumuwi, itu adalah bentukan, pecahan dari sumuwi. Wa huwal ulu, yaitu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Jadi orang tuh disebut nama biasanya menunjukkan kemuliaan seseorang, ya kan? Hadirin wal hadirat yang kami hormati, khususon Tuan Guru Muhammad Kamil Al-Bajan. Berarti Sidin itu orang khusus sampai disebut ngarannya secara khusus. Ya lah. Nah, itu ngarannya al-khas ba'dal am. Disebutkan secara khusus setelah sebelumnya disebutkan secara umum. La minal wasmi. Jadi ismu itu bukan dari kata wasmi atau wasmu, wa huwal alamah, yang maknanya adalah alamat. Nah, jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan ismun itu dari kata sumu, yang kedua wasmun. Nah, tapi yang sahih dari sumu, artinya al-ulu, tinggi, mulia. Wallahu, lafaz Allah, alamun, itu nama li zatil wajibil wujud, bagi zat yang wajib adanya. Sifat Allah yang pertama wujud. Allah itu ada dan wajib ada, karena tidak mungkin yang ada ini diadakan oleh sesuatu yang tiada. Nah, yang ada ini diadakan oleh sesuatu yang pasti ada. Ya, kalau meja nih ada wujud, pasti ada yang mengadakan. Kadang mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Maka Allah itu sebagai al-khaliq, sebagai pencipta, pasti wujud. Nah, istilahnya wajibul wujud. Ngarannya siapa? Al-wajibul wujud itu Allah. Karena
Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Ketika orang kafir bertanya, "Wahai Muhammad, ceritakan tentang Tuhan." Allah jawab, "Qul," katakan, "Huwallahu ahad." Katakan dia adalah Allah yang ahad, yang tunggal, yang esa. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, mentakrif namanya, yakni Allah. Dari 99 asma Allah, lafaz Allah itu nama yang paling banyak disebut. Makanya kena dinamakan sebagai Ismul A'zam. Wa asluhu ilahun. Asal dari Allah, lafaz Allah itu adalah ilahun. Wa huwa ismul jinsin likulli ma'budin, yaitu nama jenis bagi setiap yang ma'bud, yang disembah. La ilaha illallah. Ilah ay ma'bud, tidak ada yang disembah. La-nya namanya la nafiyah lil jinsi, untuk menafikan ya, semua ma'bud. La ma'buda, jadi la ilaha ay la ma'buda, tidak ada yang hak untuk disembah bihaqqin, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Thumma urifa bi alif lam, kemudian dima'rifatkan dengan alif lam. Wa huzifatil hamzatu, kemudian hamzahnya dimahdzuf, dihilangkan. Ya, jadi ini kan asalnya alif lam, alif hamzah, lam ha, kan gitu lah. Alif lam, alif hamzah, lam ha. Nah, alif hamzahnya itu dimahdzuf, dihilangkan. Jadilah Allah. Tsumma istu'mila fil ma'budi bihaqqin, kemudian lafaz Allah itu ya ilah tadi digunakan untuk sesuatu yang diibadahi, disembah, bihaqqin, dengan benar. Wa huwal ismul a'zamu 'indal aktsar, dan itulah ismul a'zam, yakni lafaz Allah itu ismul a'zam 'indal aktsar, menurut mayoritas ulama. Artinya ada juga ulama yang mengatakan ada yang lain selain lafaz Allah sebagai ismul a'zam. Nah, tahu sudah pian ismul a'zam. Nah, kalau ismul a'zam ini disebut, kita bertawassul dengan ismul a'zam, kita berdoa, doanya makbul. Nah, itu pentingnya tahu yang mana ismul a'zam. Ajar Allah Ta'ala seorang di Quran madahkan walillahi asma'ul husna. Allah itu punya nama-namanya yang baik. Fad'uhu biha. Fad'u biha. Maka berdoalah dengan bertawassul dengan asma'ul husna. Nama Allah disebut. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Tidak boleh dinamakan dengan lafaz Allah bihi ghairuhu, selain Allah, selain Tuhan kita. Ya, ada boleh manusia dingarani Allah, yang boleh Abdullah, toko dingarani Allah, ada boleh, masjid dinamai Allah. Itu mutlak, ijma'. Ya, ijma' para ulama, makhluk itu kada boleh, selain Allah kada boleh dinamai dengan Allah. Allah aja yang boleh dingarani Allah. Kalau Ar-Rahman itu ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh menamai sekolah, menamai toko, menamai masjid dengan Ar-Rahman. Tapi jumhur ulama madahkan kada boleh. Cuman mengarani sekolah jangan dingarani Ar-Rahman, mengarani masjid jangan dingarani Masjid Ar-Rahman. Cari yang lain. Khuruj minal khilaf. Meski ada yang membolehkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Walau ta'annutan, meskipun dengan maksud ta'annutan, mau umpati, fanatik, istilahnya tuh, mau umpati apa adanya, lalu dingarani anak Allah, kada boleh, haram. War-Rahmanu war-Rahimu. Jadi bismillahirrahmanirrahim disyarah jadian.
War-Rahmanu war-Rahim sifatani buniyata lil mubalaghati min rahima. Itu dua sifat. Yang keduanya dibina, ya dibangun atau digunakan lil mubalaghah, untuk menunjukkan mubalaghah, makna yang bersangatan. Asal katanya rahima, jadi fi'il madhinya rahima, ikut wazan fa'ila. War-Rahmanu ablagu minar rahim. Ar-Rahman itu lebih ablag, lebih balik, lebih mubalaghah, lebih berlebihan lah. Man rahimah itu artinya sayang, sangat sayang, berlebihan sayangnya. Menjar anak, wah ini super sayang. Nah, itu. Minar rahim. Kenapa? Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Karena penambahan bina, penambahan huruf Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Berapa itu? Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, 5 huruf. Kalau Ar-Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim, 4 huruf. Jadi pertambahan huruf itu menunjukkan pada ziyadatul makna, bertambahnya makna. Artinya apa? Penyayangnya jadi lebih. Wali qaulihim, karena menurut pendapat mereka, yakni al-ulama al-arifin, para ulama-ulama ahli ma'rifat. Kan ulama itu ada 3. Ada al-arif billah, al-arif bi amrillah, dan al-arif billah wa amrillah. Ulama itu ada 3. Apa tadi? Al-arif billah, al-arif bi amrillah, terus al-arif billah wa amrillah. Arif billah itu ahli ma'rifat, ahli tauhid. Kalau bi amrillah itu ahli hukum syariah. Kuliah itu jurusannya ilmu syariah. Kalau al-arif billah itu kuliah jurusan usuluddin. Nah, tapi ada yang keduanya, ini menghimpun al-arif billah wa arif bi amrillah, ini ahli tauhid, ahli syariat. Nah, wali qaulihim, yakni ay ulamaul arifin, ulama yang ma'rifat. Kata mereka ar-Rahmanud dunya wal akhirah. Kalau ar-Rahman itu sayangnya di dunia dan juga di akhirat. Ar-Rahman itu di penjelasan lain, orang kafir, orang mukmin disayangi beratan Allah Ta'ala. Kan gitu. Yalah. Takana orang kafir sugih pada orang mukmin. Yalah. Kenapa? Rahman Allah. Allah kada pilih kasih soal pembagian rezeki. Orang kafir gitu diberinya. Tapi itu di sisi Allah kada ada nilainya. Dunia ini bagaikan sehelai bulu nyamuk ya. Saking kada ada harganya dunia dari sisi Allah. Nah, ini kami nih hendak tolak haji insyaallah tahun depan, haji plus kurang duitnya ratusan juta kurangnya. Tapi tenang aja, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tuh maha sugih. Apa ngalihnya Allah melunasakan 100 juta tuh? Yalah, tenang aja, ada aja jalannya. Apakah yang dijual? Asal jangan Masjid Darul Ma'arif jadi jual. Kurang duitnya, masih ratusan juta kurang. Tapi yakin aja dengan pertemuan Allah. 100 juta tuh ada harganya di sisi Allah. Stumat ya Allah hendak manakan. Sementara warrahimu al-akhirah. Ar-rahim itu di akhirat. Akhirat itu berarti orang beriman ya. Maka yang disayangi Allah. Nah, makanya Ar-Rahman itu bisa diterjemahkan yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Dimurahi belum tentu disayangi. Orang beriman saja yang disayangi Allah nanti di akhirat. Makanya tadi Ar-Rahmanu ablagu minar rahim. Kemudian alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Matangnya lah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji milik Allah. Pujian itu berataan kita sandarkan ke Allah. Malah pintarnya pian, alimnya pian. Alhamdulillah, ampun Allah juga. Masya Allah, sanggup pian lah. Mau ajar bahasa Arab ya bisa, misalkan mau ajar fikih ya bisa, mau ajar usul fikih bisa, mau ajar matematika bisa, mau ajar IPA bisa, mau ajar IPS bisa, PKN bisa, mau pintarnya pian. Alhamdulillah, Allah juga yang memberi kecerdasan. Sehatnya pian awang, mulai sebelum subuh beraktivitas, kada ada istirahatnya, mau ajar, batu mau ajar lagi, nyambut tamu, batu kegiatan lagi sampai malam. Sehatnya awak pian, alhamdulillah, Allah juga yang memberikan kesehatan. Bungasnya, beriman, beruntung, cantiknya, gagahnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Berataan pujian itu milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata kalau orang terbiah itu semuanya pujian milik Allah. Alladzi, dia yang hadana, memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada kita. Aidallana, menunjukkan kepada kita. Lihada, dengan ini, yakni at-ta'lif. Sebujurnya muqaddimah ini mengambil dari Quran, ada di Quran. Nah, maksudnya lihada karena taklif dari penulisan kitab fikih ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kami itu mendapat petunjuk andai Allah kada memberikan petunjuk ilaihi padanya. Walhamdu lughatan huwa alwasul bil jamil. Alhamdu itu secara bahasa maknanya adalah sifat dari sesuatu yang jamil, sesuatu yang bagus, sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Jadi alhamdu itu menempel kepada yang dipuji. Lah, jadi Allah itu kita puji, alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah itu jamil. Dalam hadis meskipun ahad dipadahkan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka kemudian Allah itu dipuji, alhamdulillah. Segala keindahan, segala kebaikan adanya pada Allah. Kalau syukur, apa bedanya dengan syukur? Syukur itu kita berterima kasih atas pemberian. Nah, jadi misalkan Oma bungasnya pian nih, itu memuji ngaranya alhamdulillah. Yalah, sakanya imbah dipuji bungasnya pian menjulungi duit 100.000, terima kasih. Nah itu syukur karena ada pemberian. Washkuruli wala takfurun, jarallah, bersyukur padaku jangan kalian ingkar. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan pemberian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu syukur, washkuruli itu kaitannya dengan pemberian. Makanya sering disebutkan puji syukur. Nah, di muqaddimah itu puji syukur hanya kepada Allah. Puji itu alhamdulillah, syukur itu karena ada pemberian. Jadi alhamdulillah, pujian itu tidak dipandang pada pemberian, tapi memandang kepada wasfu bil jamil, keindahan pada pihak yang dipuji. Pahamlah? Paham? Nah. Wassalatu wahiyya minallahi, wassalah, yakni kepada dari Allah berupa apa? Ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim, adanya rahmat, kasih sayang yang disertai dengan ta'zim, makrunah atau artinya disertai, makanya ada korin. Korin itu yang menyertai. Corona, nah itu virus yang menyertai manusia. Yalah. Bita'zim dengan pengagungan. Wassalamu ay at-taslimu min kulli afatin wa naqsin. Wassalamu ay yaitu taslim, keselamatan,
min kulli afat, dari setiap petaka musibah, ya malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Wa naqsin, dan kekurangan, ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, artinya mudahan salawat, yakni curahan rahmat dari Allah dan keselamatan, ya, dari petaka di dunia maupun di akhirat pada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likafatis tsaqalain, untuk seluruh tsaqalain. Nah, tsaqalain itu al-jinni wal insi ijma'an. Maksudnya Pak, Nabi kita itu diutus untuk tsaqalain, yakni untuk jin dan manusia. Bahkan di kitab Nihayatul Zain, Syekh Nawawi Al-Bandani memadahkan termasuk Nabi kita itu diutus untuk seluruh malaikat. Jadi bukan hanya untuk jin dan manusia. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah dipilih manusia sebagai Nabi dan Rasul untuk jin dan manusia, bahkan malaikat. Jin itu kada ada tuh rasulnya namanya. Yalah, kada ada diutus Nabi dan Rasul dari kalangan jin. Semua dari kalangan manusia. Ini walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Ya tadi di antaranya penjelasannya, karena tidak ada nabi dan rasul kecuali dari kalangan manusia. Dan lebih dimuliakannya lagi kita karena kita menjadi umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya akhir zaman, umurnya pendek-pendek, kayaknya berdahulu masuk surga. Amin Allahumma amin. Umur itu kada usah panjang, yang penting taat masuk surga, ya kalau. Nah, tapi mun kau panjang bagus juga, tapi dalam ketaatan. Terbandingkan dengan umur umat Nabi Nuh alaihissalam ribuan tahun, uyuh kan? Nah, yang sudah 100 tahun saja uyuh, berjalan tamara mundur, tahulah tamara mundur, karena berjalan tak ke muka kan tak mundur. Nah, itu ngaranya tamara mundur. Nah, anak minum menggitir. Anak minum umur 100 tahun sudah stroke 3 kali sudah. Nah, ada gampangan umur tuha itu. Mudahan umur tuha sehat. Amin. Artinya apa? Mun umur pendek tuh ujiannya pendek. Yalah, dunia ini kan darul mihnah, tempat ujian. Amunnya panjang umur panjang juga ujiannya. Bilanya pendek umur pendek juga ujiannya. Pian tenah ulangan waktu 2 jam, sejam tuntung nilainya 100. Pilih mana pian? Nang kedua 2 jam habis waktu menggawi nilainya 60. Pilih mana pian? 100 dah sejam tuntung. Kalah. Artinya mon kawa tuh ujian setengah nilainya bagus. Itu kemuliaan umat Nabi Muhammad, umur pendek dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Wa kadza al malaikatu ala maqalahu jam'un muhaqqiqun. Nah, itu. Demikian pula Nabi kita itu diutus untuk para malaikat yang menurut pendapat jam'un, kesepakatan muhaqqiqun. Muhaqqiq artinya para peneliti, para pengkaji. Wa Muhammadun alamun mangqulun min ismi maf'ulil mudha'afi. Nama Muhammad, nah, yang ngaran-ngaran Muhammad Syamil Ramadan, Muhammad Hafiz, Muhammad siapa lagi? Hafiz, yalah, Muhammad Ramadan, Bintang Ramadan, Muhammad Najmi. Ya, yang bukan ngaran-ngaran Muhammad harus tahu apa arti Muhammad. Alamun, Muhammad itu alam, nama. Mangkulun, yang dinukil dari isim maf'ul mudha'af. Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka
Muhammadun. Ini isim maf'ul dari mudha'af yakni hammada. Ikut wazan fa'ala. Maudhu'un liman kathurat khisaluhul hamidah. Yaitu maudhu'un ya digunakan atau ditempatkan bagi orang yang banyak memperoleh hamidah pujian. Jadi manfian biasa ngaran Muhammad itu artinya banyak pujian. Karena memang terhimpun beragam kebaikan pada Nabi kita. Nabi paling ganteng siapa? Nabi Muhammad. Ada lagi di bawah Nabi Muhammad? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ganteng lah, sampai beginian iris tangan gara-gara melihat gantengnya Nabi Yusuf. Mereka mahada basyar, ini bukan manusia nih, ganteng banget. Tapi ternyata masih kalah ganteng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nas, manusia paling dermawan ya Nabi kita. Saja'atun nas, paling berani dalam medan perang ya Nabi kita. Nah, jadi beragam kebaikan, beragam pujian itu terhimpun di Nabi kita. Makanya namanya Muhammad. Sumya bihi nabiyuna, dinamakan dengan demikian dengan Muhammad Nabi kita bi ilhamin minallahi li jaddihi bidzalik. Itu karena Allah memberikan ilham kepada Qaisidin. Siapa Qaisidin? Abdul Muthalib. Bidzalik untuk mengarani dengan nama Muhammad. Ada juga yang berpendapat, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail madahkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa asalnya tuh yang melihat tuh mimpi tuh Mama Sidin. Siapa ngaran Mama Sidin? Aminah. Lalu Aminah berpadah ke kainnya Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib. Anak ulun ini kena bila lahir dingarani Muhammad. Nah, lalu akhirnya pas lahir Kai menamai Muhammad. Itu kisahnya. War rasulu minal bashari dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Ar-rasul itu minal bashar. Makanya kalau ada rasul dari minal jinni wal malaikah. Jadi pengertian rasul itu mesti manusia. Zakarun lelakian kadada, rasul itu bebinian ya. Maryam itu lain rasul, Asia lain rasul, meskipun itu wanita-wanita salihah. Syaima itu lain rasul, meskipun dia wanita salihah. Hurun merdeka, kadada kisahnya rasul itu budak, karena budak itu dimiliki tuannya. Nah, jadi kayak apa? Hendak berdakwah, hendak tabligh, ditangati tuannya, jangan tulak ya. Begawi aja di rumah hari ini seharianan. Nah, jadi rasul itu harus hurur, harus merdeka. Uhiya ilaihi bi syar'in, diwahyukan kepadanya syariat, wa umira bi tablighihi, lalu diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa illam yakun lahu kitabun wala nusakhun. Meskipun rasul tadi tidak diberikan kepadanya kitab wala nusakhun dan naskah, lampiran atau ya, lembaran-lembaran. Menjar Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada 114 kitab Allah termasuk mushaf. Nah, paling banyak tuh dapat mushaf Nabi Syith, putranya Nabi Adam alaihissalam. Nah, jumlahnya itu sampai 110. Nah, 4 sisanya itu untuk 4 nabi itu, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, kita wajib mengimani yang 4 tuh. Jadi Rasul itu tidak mesti harus membawa kitab. Makanya karena dipadahkan ada 315 Rasul. 315. Atau kene jenenang nyata wajib diyakini 25. Ya kalau dari Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 itu yang menerima kitab berapa? 4. Berarti yang kada menerima kitab 1. Mereka Rasul. Jadi Rasul itu tidak mesti menerima kitab.
Contohnya kayak Yusha alaihi salam, seperti Yusha bin Nuh alaihi salam. Ini muridnya Nabi Musa alaihi salam dulu. Nabi Musa alaihi salam, Yusha bin Nuh. Nah, konon yang mendampingi Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir, yang lalu hut ya ikannya itu lepas ke laut. Nah, itu tanda di situ tempatnya Nabi Khidir alaihissalam, itu Yusha bin Nuh. Tapi Yusha bin Nuh tidak diangkat sebagai nabi dan rasul di masanya Nabi Musa alaihissalam. Yang diangkat sebagai nabi dan rasul di zamannya Nabi Musa, Nabi Harun, atas doanya Nabi Musa alaihissalam. Ini Musa berdoa, ya Allah, ya, jadikan dangsanaku nih Harun nabi. Jadi Nabi Musa dulu nabi, habis itu Nabi Musa berdoa supaya Harun dijadikan nabi. Karena Nabi Musa itu kada tapi jelas sepander, sementara dakwah itu harus bepander. Akhirnya berdoalah Nabi Musa ke Allah supaya Harun itu jadikan nabi, karena Harun itu tepasih pander. Nah, itu yang sezaman. Karena wafat Nabi Musa karena 40 tahun tuh terkeliling karena kau masuk ke Palestina, ya, Ardul Muqaddasah. Hanyar karena Yusha bin Nun ini diangkat Allah sebagai nabi dan rasul. Hanyar kau masuk ke Palestina. Fa illam yu'mar bitablighi fannabiyun. Jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan tabligh, maka itu ngarannya nabi. Nah, jadi kalau menyampaikan tabligh rasul, kalau tidak menyampaikan tabligh namanya nabi. Ini pendapat di kitab ini, termasuk di kitab tafsir Jalalain. Tapi amun di kitab tafsir lain, misalkan tafsir Al-Baydawi, dipadahkan baik nabi dan rasul sama-sama tabligh. Apa tadi? Nabi dan rasul sama-sama tabligh. Bedanya apa? Rasul itu membawa syariat baru. Kalau nabi tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan syariat rasul. Nah, ini ada khilaf tentang ta'rif rasul wan nabi. Lah, jadi kalau di sini dipadahkan munnya kada tabligh nabi, kalau nya tabligh rasul. Wah, makanya wa umira bi tablighihi tadi itu rasul. Fa rasulu afdalu minan nabiyyi ijma'an. Nah, rasul itu lebih afdal, lebih utama daripada nabi secara ijma'. Wa sahha khabaru anna adadal anbiya'i alaihi mussalatu wassalamu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Dan menurut hadis, ya, kabar yang sahih bahwasanya jumlah para nabi alaihi mussalatu wassalamu itu mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun wa ishruna. Jadi berapa tuh? 124.000. Nah, kita bacanya mi'atu alfin itu 100.000 ditambah 24.000. Nah, ada alfannya tuh, tinggal lah. Wa arba'atun wa ishruna alfan. Jadi 100.000 tambah 24.000 sama dengan 124.000. Jadi banyak nabi itu 124.000. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim jar Nabi kita, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel itu urusan mereka diurusi oleh para nabi. Nah, itu makanya Gus Bahak madahkan ulama itu kada sempurna keulamaannya bila kada mau umpati para nabi. Apa para nabi? Berpolitik. Makanya kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Tasusu itu dari kata sasa ya susu siasatan. Kata siasah atau politik itu dari kata sasa ya susu siasatan. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ternyata para nabi itu politikus. Jadi kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu urusan mereka diurusi oleh para nabi. Nah, tapi politik yang dimaksud dalam hadis ini bukan berarti kena jadi anggota partai politik, umpat pemilu, jadi anggota dewan, kada. Karena hakikat politik sesungguhnya adalah ri'ayatu syu'unil ummah.
dakhiliyan wa kharijiyan. Mau urusan umat. Nah, ada ini lagi rame di Pati, Kabupaten Pati. Bupatinya terpilih secara demokrasi, pemilihan langsung, namanya Sadewo. Begitu jadi bupati, menaikkan pajak PBB 250%. Ayo, yang asalnya pajak bumi dan bangunan 100.000, naik 250%, kali 2,5, 2,5 lipatnya. Protes akhirnya masyarakat. Begitu protes, dengan jumawanya dia mengatakan silahkan demo, mau 50.000 kah demo silahkan. Wah, akhirnya sarik masyarakat akhirnya menggalang donasi, jadi menyumbang makanan, menyumbang minuman, sampai hibak tuh di muka kantor bupati sampai kantor DPRD. Siap mereka berdemo tanggal rasanya 13 Agustus 13 Agustus. Jadi jarak panitia lebih insya Allah dari 50.000. Karena di masyarakat kedolah sarik, akhirnya minta maaf bupatinya dan kada jadi menaikkan 250.000. Nah, misalkan kita tuh membela rakyat yang terzalimi karena pajak yang dinaikkan sekian kali lipat tadi, demo kita, itu bagian dari riayatu syu'unil mengurusi urusan rakyat umat. Nah, ulama itu kada boleh cuek yang seperti itu. Ulama harus peduli sebagaimana para nabi peduli. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Tasusumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, jar Nabi. Bani Israel itu yang 124.000 itu kan mayoritas nabi-nabi dari Bani Israel. Setiap wafat satu nabi diganti nabi yang lain. Lalu jar Nabi kita, la nabiyya ba'di, dan sesudahku kada ada lagi nabi, aku khatimul anbiya, penutup para nabi. Fasayakunu khulafa'u fataksur, tapi akan ada banyak para khalifah. Makanya setelah zaman nubuwah adalah zaman kekhilafahan. Fase pertama nubuwah, fase kedua khilafah ala manhajun nubuwah, fase ketiga khilafah ala manhajul mulki, yakni mulkan abdon, fase keempat mulkan jabriyatan, penguasa diktator, fase kelima summa takunu khilafatan ala manhajin nubuwah. Hadis Nabi itu riwayat Imam Ahmad. Nah, 124.000 wa khabaru anna adadar rusuli 300 mi'atin wa 15. Dan khabar atau hadis bahwasanya jumlah rasul tadi itu yang 124.000 itu nabi. Dari yang 124.000 itu lah 315-nya adalah para rasul. Wa ala alihi, dan atas keluarganya ay aqarabihi almu'minina min Bani Hashim wal Muttalib, kerabat-kerabat Nabi yang beriman, ya khusus yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Itu nyata dah. Kenapa? Karena dua suku ini yang membela dakwah Nabi. Dua suku ini yang akhirnya diboikot 3 tahun lamanya, dari tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian. Di Syi'ib, di tempat pertemuan dua bukit, 3 tahun diblokade secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Kada boleh menjual barang kepada dua suku ini, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh menikahkan putra dan putrinya dengan Bani Hashim bin Abdul Muttalib. Itu secara sosial. Dan seterusnya. Sampai akhirnya perjanjian yang digantung di dalam Ka'bah itu dimakan rayap, makan aneh-aneh. Maka itu menjadi simbol berakhirnya pemboikotan atau pemblokadean selama 3 tahun lamanya. Disirah kita kalau dipadahkan. Nah, itu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Waqilahum kullu mu'minin. Nah, dikatakan, mudahan bujur nih lah, meskipun kila itu sigatnya sigat tamrid, menunjukkan itu lemah. Hum yang dimaksud Ali Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Hum kullu mu'minin, seluruh orang beriman, ay fi maqami mati lampakah? Ay fi maqami du'a wan nahwi. Jadi kalau dimaksud Ali Sayyidina Muhammad itu adalah orang beriman, berarti kita termasuk. Nah, itu fi maqami du'a, pada posisi doa dan semisalnya.
wa ikhtira li khabarin dhaifin fihi, dan itu dipilih berdasarkan hadis yang dhaif mengenainya. Wa jazama bihin Nawawi fi syarhi Muslimin, dan Imam Nawawi menjazamkan, menguatkan, jazam, tasdikul jazam, memastikan, yang mengokohkan dengannya, yakni pendapat yang mengatakan bahwa berataan orang beriman itu keluarga Nabi, sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab Syarhu Muslim, ya, syarah dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Wa sahbihi, dan sahabat beliau, wa huwa ismu jam'i li sahibin, ya, wa huwa ismu jam'in li sahibin. Sahbi itu jamak dari sahib. Jadi mufradnya sahib, jamaknya sahbun. Jamaknya dua setidaknya. Sahib tuh bisa sahbun, bisa ashab. Makanya wa sahbihi ajmain. Bisa juga wa ashabihi ajmain. Jelaslah. Ya kan? Waktu kita muqaddimah itu, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, boleh. Wa ashabihi ajma'in, boleh juga. Karena sahib itu punya dua jamak, yaitu sahbun dan ashab. Bimakna sahabi, itu bermakna sahabat. Wa huwa man ijtama'a mu'minan binabiyina. Siapa orang sahabat tuh? Yaitu orang yang berkumpul, dia beriman dengan Nabi kita, berkumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Jadi mun kada berkumpul kada disebut Nabi, kada disebut sahabat. Contohnya siapa? Yang dari Yaman, yang hendak mendapat lawan Nabi, akhirnya terselisih. Uwais Al-Qarni. Beriman kalanya? Beriman. Sawat ke Madinah, terselisih. Menjarang Banjar itu tekaji muselisih. Nya datang ke Madinah, Nabi di luar kota, lagi safar. Kada berdapat. Sementara mamanya ditinggal di Yaman. Mamanya tuha sudah. Kada kau belawasan di Madinah, buliknya. Karena birrul walidain. Nah, itulah hati akanlah membulik, tenapian bulik birrul walidain. Jangan, jadi bahasanya Ustaz Sarbain itu, jadikan ibu kita jadi ratu. Nah, banget nih. Ketika pulang, jadikan ibu jadi ratu. Ulun aja tetap pas mai. Ulun aja basuh piring mai, ulun aja menyapu mai, ulun aja mempel mai, ulun aja bersihin rumah. Itu pas haratan bulik tuh, nah, jadikan orang tua sebagai ratu. Pian bulik kada lawas lo, setengah bulan. Kalau yang lawas, nah setengah bulan tuh barang khidmat. Uyuh ya paling lawas setengah bulan. Ya wala. Di sini sudah biasa khidmat, bulik dibiasakan. Sudah pisah lawan kuitan berbulan-bulan, setengah bulan kuitannya uyuh bertetapa sebebasuh mempel, seorang santai duduk. Nah, itu kada birrul walidain katanya. Nah, jadi Uwais Al-Qarni itu meskipun beriman tapi dia tidak bertemu dengan Rasul, tidak berkumpul dengan Rasulullah. Walau a'ma, meskipun dia buta. Ada sahabat Nabi yang buta. Siapa ngarannya? Abdullah bin Ummi Maktum. Tidak melihat Nabi, tapi dia beriman, berkumpul bersama Nabi, bahkan berperang bersama Nabi, dalam barisan Nabi. Padahal ada uzur, kan boleh kada berperang kalaunya buta. Bahaya perang tuh buta, mengikuti pedang, kada musuh ditimpas, kawan ditimpas. Semangat mana? Teng. Wah, banyak dah orang kafir mati. Apa orang kafir? Kawan seorang mati. Makanya kada diizinkan oleh Nabi buta. Tapi Abdullah bin Maktum nih, ya Rasulullah, ulun nih anak mana berjihad? Anak juga mati syahid. Ya, anak juga mati syahid. Izinkan ulun mengikuti bendera barang. Kalau pedang kan kada mungkin. Kalau ditempas kawan, mon bendera kan mengikuti aja. Meskipun resikonya paling berat pegang bendera itu. Yang paling kelihatan dari jauh kan bendera. Akhirnya diincar oleh musuh, akhirnya syahid di medan perang. Yang arahnya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Syed ini muadzin. Subuh itu 2 kali azan di Madinah. Mulai zaman Nabi sampai wah ini. Yang pertama, azan pertama 1 jam sebelum subuh itu Bilal. Nah, di azan kedua Fajar Shadiq itu Abdullah bin Ummi
Maktum. Nah, Abdullah bin Maktum ini pernah satu ketika minta uzur ke Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini rumah jauh, mata buta, bolehkah ulun salat di rumah aja? Bajar Nabi. Mun kawa masih tolak ke masjid, istilahnya dibentang tali dari rumahmu sampai ke masjid. Bukan kada boleh, secara hukum boleh salat di rumah lelakian, tapi hilang keafdolannya. Sayang. Ya pagun zuhur 4 rakaat juga, di rumah 4 rakaat, di masjid 4 rakaat, baik ke masjid sedikit ya lah. Lain hal kalau di rumah 1 rakaat zuhur, di masjid 4 rakaat. Nah, mungkin ini sama-sama 4 rakaat juga. Sama-sama 4 rakaat, bedanya Pak, kalau di rumah dapat 1 sendirian, di masjid dapat 2, 27 atau 25. Belum lagi berjalan, setiap langkah penghapusan dosa, setiap langkah peninggian derajat. Masuk masjid, Allah maftahli abwaba rahmatik, dapat rahmat. Duduk, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala, dapat pahala i'tikaf. Ya baik ke masjid. Orang pintar pilih salat ke masjid. Ya, mun kada ke masjid berarti itu jarantum. Orang pintar laki-laki salat di masjid. Nah, sudah balik laki-laki berakal kada salat di masjid berarti itu jarak antum. Ya, itu strategi penceramah supaya tidak kena pasal pencemaran nama baik. Ya. Lanjut. A'malah wa ghaira mumayyizin, termasuk sahabat yang sudah beriman bersama Nabi tapi dia belum mumayyiz. Nah, belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu artinya belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Belum mumayyiz. Al-faizina biridallahi ta'ala, yang mereka memperoleh kemenangan dengan ridha Allah ta'ala. Minal a'izin wal faizin. Sifatun liman dzukira. Nah, itu merupakan sifat dari apa yang orang-orang yang disebut, yakni sahabat Nabi, keluarga Nabi. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati was salati was salami ala man dzukira. Al ba'du wa ba'du, yakni setelah apa yang taqaddama, telah berlalu, berupa basmalah, hamdalah, salawat, salam kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi. Fahada, jadi wa ba'du fahada mukhtasarun fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu matannya. Fahada ay mu'allaf yang disusun. Kalau mu'allif yang menyusun. Ya, kitab ini maksudnya al-hadiru, yang ada saat ini, yang hadir. Yang hadir dhihnan, di benak, di pikiran. Ya. Mukhtasarun, ringkasan. Ay qalla labduhu wa kathura ma'nahu. Jadi disebut ringkas itu kalau lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Ya. Bepandir sedikit tapi mendalam. Nah, itu ikhtisar atau mukhtasar. Nah, di kitab Mukhtasar Jiddan, ringkas benar. Tapi amun saking ringkasnya orang kada paham, nah itu ya jangan juga, karena harus balaghah, itu hanya kan sampai. Ya. Makanya biasanya kitab-kitab ringkas itu nanti disyarah, jadi sangat tebal. Nah, ini misalkan lah di kitab inilah bagusnya lah, ini matannya ada dulu di muka sana. Berapa halaman nih? Ini khusus matan. Mana? Nah, ini khusus matan. Halaman 25 sampai 52. Nah, bagus benar nah. 25 sampai 52 berapa halaman tak? 27 halaman. Nah, 27 halaman matan ya. Qurratul Ain bi Muhimmatiddin itu disyarah. Nah, ini syarahnya dari halaman 55 sampai 655, anggap 755. Berarti berapa? 700 halaman. 27 halaman disyarah jadi 700
halaman. Nah, itu saking haratnya sidin meringkas tuh nah. Ya, qalla labduhu wa kathura ma'nahu tadi. Kalimatnya ringkas, lafadznya ringkas, tapi maknanya dalam, luas, banyak. Makanya begitu disyarah jadi banyak. Kayak kitab Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi. Itu matannya aja paling 4 juz. 4 juz. Disyarah oleh Imam Nawawi, kada tuntung wafat sidin dilanjutkan oleh 2 pensyarah. Itu jadi 23 halaman, 24 juz. Kada salah 24 juz yang kami punya itu. Maktabah Tauqifiyah. Taufiqiyah ya. Dari 4 juz jadi 24 juz. Nah, luar biasa kalau itu mukhtasar tuh. Qalla labduhu wa kathura ma'nahu. Atau matan Abu Suja dah yang antum kaji tuh. Paling 50 halaman. Itu Kifayatul Akhyar tebalnya 2 juz, syarahnya 2 juz. Kalau versi Kifayatul Akhyar 2 juz. Nah, luar biasa. Minal ikhtisar, dari kata ikhtisar. Fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya adalah faham. Paham, nanti khilaf ulama apakah paham semata paham atau paham bujur-bujur paham. Karena ini ada 2, ada paham lafat, ada paham murad. Nah, ada paham lafat, ada paham murad. Kuitan behunjur batis bulik begawi seharianan, lalu jasidin asal lapah banahan ini begawi. Paham lah antum lafadznya, lafadz paham lah, tapi belum tentu paham murad. Bila paham murad, paham maksud apa yang digawi, nah, ulun pijitin abah, nah itu paham murad. Tidak hanya paham lafadz. Nah, hari ini banyak orang paham lafadz tapi kada paham murad. Kada paham maksud. Wastilahan, adapun secara istilah fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Nah, ada yang lain mengatakan tuh al-mustanbatatu. Jadi al-muktasabu bisa saja dengan al-mustanbatatu. Jadi fikih itu al-ilmu, ilmu ay ma'rifah. Kalau di syarah Waraqat kan dipadakan ilmu ay ma'rifah. Ya, ma'rifah tentang tasawur, tentang penggambaran sesuatu. Bil ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariah al-amaliyah yang sifatnya bisa diamalkan. Maka fikih itu tidak masuk bab i'tiqad, tidak masuk bab ilmu akliyah, ilmu akal. Filsafat kada masuk fikih. Tauhid kada masuk fikih. Kalam, ilmu kalam kada masuk fikih. Mantik kada masuk fikih, karena itu ilmu akal. Fikih itu amal. Makanya belajar fikih diamalkan. Nah, belajar fikih ini targetnya beramal. Al-muktasabu, yang diraih atau yang diperoleh. Kalau di ta'rif lain al-mustanbatatu, yang digali. Nah, kalau mustanbatatu itu lebih detail, Bang, lebih rinci. Karena memang fikih itu hasil istinbat. Nah, jadi kayak sepertinya kalau menggunakan lafaz al-mustanbatatu itu lebih tepat, lebih dekat dengan maksud. Kalau muktasab itu umum, yang diraih, yang diperoleh. Nah, yang diperoleh itu kan umum, macam-macamnya. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya ayat tafsiliyah yang rinci. Maka fikih itu dalilnya harus rinci. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib, itu hukumnya. Apa dalilnya? Dijawab Quran. Nah, itu bukan tafsili. Itu masih ijmali. Jadi kalau hendak memadahkan fikih, apa dalil wajibnya puasa Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi bukan. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu dalil langsung. Apa hukumnya berkhalwat? Apa? Haram. Ada hukum, fikih itu harus ada hukum. Yang 5 itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kada keluar dari itu. Jadi fikih itu harus ada hukum, satu. Yang kedua harus ada dalil yang rinci. Apa dalilnya bahwa khalwat itu haram? Hadis Nabi. Nah, itu ijmal. Kada boleh gitu. Harus rinci. Apa dalilnya? Ya, misalkan
Apa misalkan di antara hadisnya itu siapa yang berduaan maka salisahuma syaiton, yang ketiga adalah syaiton. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berkhulwat dengan seorang perempuan illa ma'aha mahramin, kecuali si perempuan itu disertai dengan mahramnya. Nah itu dalil. Lalu lanjut fa inna tsalitsahuma syaiton, karena yang ketiga dari dua orang yang berkhulwat itu adalah syaiton. Wastimdaduhu, dasar dari fikih minal kitabi wa sunnati wa ijma'i wal qiyasi. Dasar dari fikih adalah Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, Ijma'. Nah dalam mazhab Syafi'i nanti bisa ijma' sahabat, bisa ijma' mujtahidin. Meskipun mazhab lain madahkan ijma' itu ijma' sahabat ya. Ya mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu mazhab ya, ijma' sahabat saja. Wal qiyas. Nah ini kias analog, kita sudah bahas di warakat lo, ada 4 rukun kias. Apa yang masih ingat? 1, al aslu. 2, al far'u. 3, al illah. 4, al hukmu. Jadi harus ada perkara asal, perkara pokoknya. Kemudian ada al far'u, perkara cabangnya yang hendak lupa nah pasang tetap dipasang. Allahu Akbar. Nama beliau Muhammad. Nah, orang Arab tuh mengarani anak tuh gitu, pendek-pendek, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Bin Idris, nama Abah Sidin Idris, nama Nabi. Jadi nama anaknya Nabi Muhammad, nama ayahnya Nabi Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah menyayangi beliau, mengasihi beliau. Sidin ini berkubur dia adalah di Mesir. Mudah-mudahan kawa ziarah ke makam Sidin ke Mesir kan. Nah ini Jepri lawan Bangko ini sudah siap-siap nih, persiapan sudah tuntung dah daurah lughahnya. Selesai berataan sudah. Nah kabar gembira lah. Jadi sudah sedang persiapkan paspor, visa untuk persiapan keberangkatan ke Mesir. Nah pian kalau hendak materi-materi daurah lughah dari level 1 sampai level 6 ada. Nanti pas antum pulang bisa Buya kirimkan ke grup Banin. Pelajari dulu kalau hendak tulak ke Mesir. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ai alama dhahaba ilaihi minal ahkami fil masail, yaitu mengikut pada apa yang dhahaba menjadi tempat pergi beliau, maksudnya pendapat beliau dari hukum-hukum dari berbagai masalah-masalah. Masail jamak dari masalah. Wa Idrisu waliduhu, Idris adalah ayah beliau. Nah, Walid ternyata ayah. Yang viral di Malaysia namanya Walid juga.
Wa Ibnu Abbas, ya ayah beliau itu namanya Idris. Ibnu Abbas, anak dari Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid ibni Hashim ibni Muthalib ibni Abdul Manaf. Nah, jadi Imam Syafi'i ini kalau dirunut nasabnya bersambung dengan Nabi sampai ke Hashim bin Muthalib sampai bin Abdul Manaf. Wa Syafi' walladzi yunsabu ilaihi al-Imam Syafi' yang dinisbatkan kepada beliau, yakni Imam Syafi'i itu adalah Kaisidin. Nah, tadi tuh Syafi'i. Kai apa tuh? Sambatannya. Panjang benar lah. Nah, kai kabuyut kah? Jadi sidin nama Muhammad. Kai ngarannya Idris. Nah, Idris itu adalah Ibnu Abbas. Nah, Idris berisi abah namanya Utsman. Nah, itu kainya Imam Syafi'i. Nah, lalu buyut berarti buyut bin Syafi'i. Jadi Syafi'i itu buyutnya Imam Syafi'i. Buyut. Wa aslama huwa. Nah, masuk Islam ia huwa, yakni Syafi'i. Wa abuhu, dan ayahnya Syafi'i, yaitu siapa? Sa'ib yauma Badrin, pada hari Badar. Dimasuk Islamnya ketika yauma Badar. Jadi buyut lawan di atasnya buyut. Apa di atasnya buyut, Ustaz? Kai, abah, kai, buyut. Angah kah? Hah? Apa tadi? Datuk. Oh, di atasnya kai, di atasnya buyut datuk. Iyalah. Atau anggah? Anggah lo? Nah, anggah punya. Anggah kah angah itu? Angah kah anggah? Ya, aja ya tuh. Sa'ib itu angah sidin. Wa wulida imamuna, dilahirkan imam kita. Yakni siapa tangan sidin? Muhammad bin Idris bin Muhammad bin Idris bin Ibnu Abbas kan kunyahnya dari Idris bin Utsman bin Syafi'. Beliau dilahirkan sanata khamsin wa mi'atin, tahun 50 tambah 100, 150. Jadi wafat Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Wa tufiya yaumal jumu'ati, dan beliau diwafatkan pada hari Jumat salkha Rajabin, di akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atain, pada tahun 204 Hijriah. Jadi umur sidin kurang lebih lahir tahun 150, wafat 204, kurang lebih 50 tahun. Yalah, pendek ya umur sidin, tapi berkah. Nah, itu tadi, pendek tapi berkah. Wah, kita tentukan sedikitlah mukadimah ini. Wa sammaituhu. Nah, di penghujung nih. Lalu jar Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malibari, wa sammaituhu, dan aku namai ia, yakni mu'alafah tadi itu, ya, yang ringkas ini, bi qurratil ain. Itu matannya, dengan qurratil ain, bi bayani, dengan bayan penjelasan, muhimmati ay ahkami, muhimmah bimana ahkam, hukum-hukum yang penting, ad-din, dari agama. Intakhabtuhu, aku memilahnya, ya, memilih. Intakhaba itu artinya memilih. Ada intikhab, pemilihan, intikhab intikhabul am, ada pemilihan umum. Wa hadza syarha min kitabi minal kutubil mu'tamadati li syekhina khatimatil muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajarin Al-Haytami. Jadi kata beliau, saya pilih ia, kitab sidin ini, pilihan, ya, bagian-bagian penting. Wa hadza syarha, dan ini adalah syarah dari kitab-kitab yang mu'tamadah, yang resmi, yang dipedomani,
li syekhina bagi guru kami khatimatil muhaqqiqin, ini gelar sidin ya, penutup para pentahqiq, para peneliti, para pengkaji kitab fikrah dalam mazhab Syafi'i, namanya adalah Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan ta, bukan dengan tha ya, Al-Haytami. Mun orang Inggris Haytom, Haytami, Haytom. Wa baqiyatil mujtahidin, dan mujtahidin yang lain, yakni Wajihuddin, ini gelar Wajihuddin Abdurrahman, itu nama beliau, Abdurrahman ibni Ziyadin Az-Zabidi, yakni Imam Az-Zabidi radhiyallahu taala anhuma. Wa syaikhai masyayikhina, dan dua orang syekh daripada syekh-syekh kami. Nah itu syaikhai itu musanna lah, musanna. Tapi karena dia idhofah, dia mudhaf, nunnya di mahdzub. Nah, masyayikh itu mudhafun ilaihnya, sekaligus inya mudhaf. Nah, na-nya itu mudhafun ilaih. Dan dua syekh daripada syekh-syekh kami, nah itu orang hebat itu. Jadi kalau disebut Ustadzul Asatid, nah itu berarti gurunya para guru. Syekhul Masyayikh atau Syekhus Syuyukh, itu berarti syekhnya para syekh. Nah, ini sama ini syaikhai ya, syaikhai masyayikhina, dua syekh daripada syekh-syekh kami, jadi gurunya para guru, yakni Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Kami ada kitab beliau ini. Kemudian wal Imamil Amjad Ahmad Muzajjad Az-Zabidi rahimahumullah ta'ala wa ghairihim, dan selain mereka minal muhaqqiqil mutaakhirin. Nah, muhaqqiqi itu jamak mudzakkar salim, karena dia mudhaf, nunnya di mahdzub, nunnya dihilangkan. Mutaakhirin itu mudhafun ilaihnya. Jadi asalnya muhaqqiqina, tapi karenanya mudhaf, nunnya dihilangkan. Mu'tamidan ala ma jazama bihi syaikhul madhab, ya, bersandar atau mu'tamad, dijadikan pedoman dari apa yang dikuatkan oleh syekh. Nah ini musanna juga, mudhaf juga, tapi karena dia marfu, lah marfu. Wa alamatu rafihi, apa alamat ma'rufnya, marfu'nya kalau musanna? Alif. Makanya syekho, asalnya syekhoni. Nah, alifnya itu kada boleh dihilangkan karena itu tanda ciri khas. Ya, jadi yang dikuatkan oleh dua syekh madhab, yakni Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i ini sepakat, dah clear, selesai. Itu mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Meskipun kadang nanti Imam Nawawi juga beda pendapat dengan Imam Ar-Rafi'i, dengan Imam Romli, ya. Fa muhaqqiqul mutaakhirin, nah, mereka itu adalah para peneliti mutaakhir. Rajian, saya mengharapkan, min Rabbina, dari Tuhan kami, Ar-Rahmani, yang maha pemurah, ayan tafi'a bihil adhkiya'u, agar mudah-mudahan kitab ini bermanfaat bagi orang-orang al-adhkiya, orang-orang yang cerdas, ay al-uqala, orang-orang yang cerdas, wa antaqarra bihi, ay bisababihi, mudah-mudahan dengan sebab kitab ini, tulisan ini, aini ghadan, ya, dua mataku besok, yakni pada hari kiamat, bin nadhari ila wajhihil karim, diberikan kesempatan memandang wajah Allah yang mulia, bukratau wa asiyya, baik di pagi hari maupun di siang hari. Makanya kitabnya berjudul Qurratul Ain. Nah itu dinamai Qurratul Ain karena sidin punya maksud mudah-mudahan nanti di surga bisa memandang Allah pagi dan sore. Ada nanti yang memandang Allah itu pagi dan sore. Ada nanti yang memandang Allah saban hari Jumat di surga itu. Ada yang memandang Allah setahun sekali.
Bahkan ada yang memandang Allah sepanjang waktu. Para nabi dan rasul itu memandang Allah sepanjang waktu. Sidin kada muluk-muluk berharapnya. Sidin berharapnya kau memandang Allah pagi dan sore saban hari dengan wasilah kitab ini. Nah, makanya dijuduli dengan Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Nah, itu kisahnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari kitab ini. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman, dimudahkan juga mengamalkan. Mudah-mudahan sebagaimana harapan Sidin, kita juga nanti dikumpulkan bersama Sidin di surganya Allah Ta'ala. Saban pagi dan sore, pagi dan petang memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa nafi'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nas'alullahal qabul. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.